Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat semua. Sehat semua, nggih? Sehat badannya, sehat dompetnya, dan sehat semuanya. Amin. Sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan, bahwa siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pengimbasan terkait dengan implementasi 7 jurus BK Hebat. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang saya dapatkan, bahwa sebenarnya 7 jurus BK Hebat itu tidak hanya untuk guru BK, tetapi nanti semuanya, baik guru kelas, guru wali, maupun wali kelas, maupun guru SD, semuanya dimohon untuk bisa menerapkan 7 jurus BK Hebat. Mengapa 7 jurus BK Hebat? Karena menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari dinamika teknologi hingga perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan, sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat mental, sehat emosional, serta berkarakter kuat. Itu menurut beliau, Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Kemudian selain itu, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah yang strategis untuk mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan bagi guru BK dan juga guru non BK, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan konseling dasar. Harapannya sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap anak. Itu harapan dari kementerian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nunung Suryani MPD, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kemudian dalam penyampaian 7 jurus BK Hebat itu diharapkan menggunakan metode ARKA. Ada aktivitasnya, setelah beraktivitas ada refleksinya, kemudian konseptualisasi, dilanjutkan nanti aplikasi atau penerapannya. Baik Bapak Ibu, untuk supaya kita lebih semangat, lebih segar, kita dengarkan atau ikuti juga gerakannya. Kalau dulu berdiri masih sakit, Bu? Siap. Bapak Ibu, apa Ibu yang berdiri? Ya, coba semuanya berdiri, mohon Bapak Ibu. Mudah-mudahan silakan ikuti gerakannya sebisanya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, guna
jurusnya. Jurus yang pertama, kenali potensi. Tadi harus dilakukan, kenali potensi dengan menggunakan asesmen. Biasanya Bapak Ibu guru kan mau belajar atau mau mengajar, kita tahu karakter anak-anak kita, tahu gaya belajar dari anak-anak kita, sehingga kita bisa memberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai karakternya, ataupun sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Guru mampu membantu murid dalam mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Ini ada beberapa teknik baik tes maupun non tes. Kenapa pakai asesmen? Karena untuk mendeteksi kemampuan anak-anak kita, potensi aktual dan juga potensi optimal murid. Kadang-kadang ada potensi yang masih terpendam belum kita ketahui, tetapi yang muncul di permukaan itu kadang tidak terlihat sesuai dengan potensinya. Maka dari itu pentingnya kita memberikan asesmen. Asesmen macam-macam, ada gaya belajar, tes kemampuan akademik, dan lain-lain. Dan banyak juga aplikasi. Kalau kemarin yang direkomendasikan melalui Aku Pintar ID. Mungkin sudah sering Bapak Ibu guru mengikuti ataupun membuka dan bahkan memberikan kepada anak-anak. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin sudah saya implementasikan jurus yang ke-1 di anak-anak, khususnya kelas 7B waktu itu, di mana anak-anak kelas 7B dengan antusias mengisi asesmen gaya belajar. Kemudian menuliskan hobi dan cita-cita. Bahkan saya ajak untuk menggambar sebisanya. Jadi gambarnya yang macam-macam, ada yang gambar main bola, ada yang gambar menari, dan seterusnya. Kemudian setelah mengisi, diketahui gaya belajar masing-masing dari murid kelas 7B. Ada gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Itu sudah tergambar di sana. Yang visual kurang lebih 42%, yang auditory 10%, dan kinestetik 48% di kelas 7B. Tetapi memang tidak sempurna, tidak mulus sesuai yang diharapkan. Ada beberapa kendala, tidak semua murid bawa HP. Kemudian bawa HP tapi tidak ada kuotanya. Kemudian sinyalnya juga terkendala. Sehingga akhirnya saya minta bagi yang belum bisa mengirimkan jawaban untuk mengerjakan dari rumah. Ternyata belum juga teratasi, masih ada beberapa anak yang katanya lupa, sehingga harus didampingi betul-betul sehingga data bisa masuk sesuai yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau gaya belajar, insya Allah Bapak Ibu guru semua sudah paham, sudah sering mendengar, sudah tahu bahwa gaya belajar visual itu anak-anak lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan, termasuk senang membaca, senang mencatat, dan seterusnya. Kemudian gaya belajar yang kedua, gaya belajar auditory. Di sini biasanya anak-anak atau murid lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lesan, termasuk senang mendengarkan penjelasan. Bahkan ada anak yang senang kalau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, sehingga kehadirannya kadang ditunggu-tunggu. Bu, kenapa Ibu nggak datang-datang, atau sebaliknya Pak? Kira-kira anak-anak kita seperti itu apa tidak? Sebaliknya. Karena dengan suaranya Bu Happy yang khas. Ya kalau memang belum, ini tugas kita untuk bisa membuat murid kita itu rindu dengan gurunya, sehingga kalau tidak datang ditunggu-tunggu. Bukan sebaliknya, kalau tidak datang malah bergembira.
Kemudian gaya belajar yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Ini biasanya Pak Eko ini yang menerapkan langsung, walaupun guru-guru mapel yang lain juga seperti itu. Karena memang langsung belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau praktek langsung. Pak Eko tadi kan olahraga, sehingga seringnya seperti itu. Sehingga kalau pelajaran olahraga tanpa disuruh, anak-anak sudah langsung pakai kaos dari rumah, saking antusiasnya. Nah, sehingga gaya belajar ini memang membutuhkan olah fisik ataupun praktek langsung, sehingga memang anak-anak langsung mengalami dan langsung praktek, sehingga guru juga mungkin lebih mudah bisa menilai. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung masuk ke jurus yang kedua. Iya, jurus yang kedua tadi kelola emosi. Ya, kadang-kadang kalau terkait dengan emosi, kita saja sebagai orang tua kadang masih lepas kontrol, masih emosi. Tetapi sebenarnya emosi ternyata tidak hanya marah, ternyata sedih juga merupakan bentuk ekspresi dari emosi. Guru BK dan guru selain BK diharapkan terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres, terutama stres akademik dalam belajar. Biasanya matematika ini Pak Suparmin ya, biasanya anak-anak begitu mendengar pelajaran matematika mungkin sudah pusing dulu, belum tahu soalnya sudah pusing, sehingga memang perlu dikelola emosinya, sehingga ketika menghadapi persoalan belajar yang sulit, yang membuat pusing, itu bisa anak-anak bisa mengelola emosi dan diharapkan mampu mengatasinya, sehingga akhirnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Sehingga memang perlu kreativitas guru. Ya, Pak Suparmin itu punya akun Guru Cilik, ya itu silakan diikuti biar nanti kita juga bisa belajar bareng. Itu sudah kreatif sekali, mungkin bisa ditiru oleh guru-guru yang lain. Ini di sini ada sedikit cerita sebenarnya untuk mengetahui emosi seseorang. Contohnya begini, Pak Tio adalah seorang guru yang disiplin. Suatu pagi, beliau berangkat dengan penuh semangat. Apalagi semalam baru dapat hadiah titik-titik. Pak Tio melaju dengan motor kesayangannya hingga setengah kilometer sebelum sampai sekolah. Tiba-tiba motornya mogok. Pak Tio berusaha menyalakan motornya, menggenjot berkali-kali tapi tidak juga berhasil. Terpaksa didorong sampai sekolah. Tanpa disadarinya, saat berusaha menyalakan motornya, ada bahan pelajaran yang sudah disiapkan terjatuh. Sebenarnya ini dari emosi pertama, mungkin kalau kejadian seperti itu bagaimana? Udah mau sampai sekolah, tiba-tiba motornya mogok. Ya pasti kemerungsung, kadang juga sebel atau mangkel dan perasaan yang tidak nyaman. Ditambah ada sesuatu yang jatuh. Sesampainya di sekolah, Pak Tio langsung menuju kelas dan mengawali pelajaran karena hampir semua siswa sudah hadir tepat waktu. Situasi kelas belum juga stabil. Ini tiba-tiba Bobi datang terlambat. Sudah 4 hari ada siswa yang terlambat. Itu juga emosinya kita akan berubah, mungkin gemeretak atau apa namanya. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan memulai pelajaran, beliau baru tersadar kalau bahan ajar yang sudah disiapkan ternyata tidak ada. Tambah kemerungsung lagi atau emosi lagi. Terpaksa memulai pelajaran dengan seadanya saja.
di tengah pelajaran Pak Tio mendapati kalau Robi yang terlambat tiba-tiba tertidur. Tertidur di tempat duduknya. Pak Tio mendekati Robi, ya otomatis guru betul-betul diobang-ambingkan perasaannya, ya sebel, ya pokoknya campur aduk. Pak Tio mendekati Robi bermaksud akan menegur anak tersebut, namun tiba-tiba ada tamu dari luar. Pamannya Robi datang ke sekolah untuk menjemput Robi dan menceritakan kalau Robi datang terlambat karena baru pulang dari rumah sakit, menunggu bapaknya yang sakit dan sudah dirawat selama 3 hari. Hari ini bapaknya kritis dan masuk ICU, sehingga ia bermaksud untuk menjemput Robi. Sebelum pamit, paman Robi mengeluarkan bungkusan dari dalam tasnya dan berkata, "Oh iya Pak, maaf, tadi di jalan saya menemukan ini dan saya lihat ada tulisan sekolah ini barangkali penting dan dibutuhkan." Nah, ternyata itu bahan yang untuk mengajar ditemukan oleh pamannya Robi. Dari awal terombang-ambing mungkin ini alhamdulillah lega karena ketemu bahan modulnya. Setelah Robi dan pamannya berpamitan pulang, pelajaran dilanjutkan sesuai dengan harapan karena modul yang tadi dicari sudah ketemu. Ini sebenarnya kalau dipraktekkan dengan gaya meremas-remas kertas putih mungkin akan implementasinya lebih, tetapi karena durasi sehingga hanya tidak saya praktekkan semacam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini basic emosi itu ada 6. Ada Bu Happy, maaf, ada Happy ya, bahagia. Bahasa Inggrisnya apa itu happiness? Iya, kebahagiaan. Bahagia itu ya ada perasaan puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, semangat dan seterusnya. Yang kedua, apa ini? Sadness. Itu sedih. Sedih biasanya turunannya ada malu, kecewa, berduka, bersalah, sengsara dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini apa? Fear apa? VR ya. Apa? Kalau angry marah, kalau surprise terkejut, kalau fearless apa ya? Mungkin fearless itu takut tapi ya. Iya, lapar. Merasa ngeri, merasa gugup, iya, ragu-ragu dan merasa tak berdaya. Kemudian disgust ini menjijikan kalau nggak salah. Ada rasa muak, rasa enak, risih dan seterusnya. Ini kadang-kala kita mengalami hal semacam itu. Kemudian marah karena kesal, benci, cemburu dan lain-lain. Kemudian surprise, terkejut ya, heran, terpesona dan seterusnya. Itu emosi yang sering muncul pada diri manusia. Itu langsung jurus ketiga biar cepat. Tumbuhkan resiliensi. Apa ini? Resiliensi itu daya lenting. Guru mampu membantu murid membentuk growth mindset, pola pikir bertumbuh yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Apa itu resiliensi ini? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan
stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya, di kehidupan nyata banyak sekali kejadian kita gagal dalam satu peristiwa, tetapi kita bisa bangkit dan lebih sukses setelah mengalami kegagalan. Barangkali kalau pengusaha mungkin seperti itu. Ketika awal merangkak gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, insya Allah pada akhirnya bisa lebih sukses. Dalam belajar mungkin juga begitu. Hari ini mungkin nilainya masih di bawah KKM. Ketika besok belajar lebih semangat, sehingga bagaimana kita mampu mengarahkan anak kita supaya punya daya juang yang lebih, punya resiliensi yang lebih, sehingga mampu mengatasi segala kendala yang ada dalam belajar, bangkit setelah gagal, bahkan setelah gagal jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian di kalangan anak kita banyak sekali anak-anak yang memang membutuhkan perhatian, sehingga kita memang harus memiliki motivasi yang tinggi agar anak-anak kita mampu juga bangkit ketika belum bisa, ketika pernah gagal, ketika perlu pijakan agar lompatannya lebih tinggi. Dan barangkali juga kita pernah dihina ataupun disakiti. Jadikan hinaan yang ada menjadi motivasi yang lebih, sehingga kita akan lebih sukses daripada sebelumnya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, jurus yang berikutnya, jaga konsistensi. Guru diharapkan mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Selama ini saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerangkannya. Dari ketika awal mau belajar sudah berdoa bersama, sudah ada membaca surat-surat Al-Quran sebagai pembukaan, terutama di hari Sabtu ada pembiasaan literasi keagamaan, baik hafalan surat-surat pendek, hafalan doa harian maupun hadis. Itu hal yang sangat baik, perlu kita tanamkan kepada anak-anak agar tidak hanya di sekolah saja. Dan di sini kita ada program dari pemerintah, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini yang perlu kita tanamkan betul-betul. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Yang menjadi persoalan, bagaimana kita mampu membuat anak-anak kita itu melaksanakan aktivitas yang baik itu bukan karena terpaksa, bukan karena ada gurunya, bukan karena disuruh, tetapi karena kesadaran. Ini gampang apa gampang Bapak Ibu? Gampang. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita optimis gampang, anak-anak kita ada yang tidak ada, anak kita tidak hanya ada, tapi hampir semuanya bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari yang tadinya mungkin masih ragu-ragu, masih bermalas-malasan, menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, insya Allah menjadi kesadaran, tidak perlu dipaksa. Karena kebutuhan dasar manusia adalah ingin dihargai dan ingin merdeka. Ketika kita sudah bertindak atas kesadaran sendiri, insya Allah kita akan lebih nyaman daripada kita menjalankan sesuatu karena dipaksa. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam diri kita itu ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri.
ada kesenangan, kita melakukan sesuatu karena senang. Nah, ada juga kebutuhan, kita melakukan tindakan sesuatu karena kita butuh. Kemudian ada kebanggaan, ada manfaat, ada keingintahuan, ada challenge atau tantangan. Kemudian karena memang hobi atau minat pada satu aktivitas yang kita kerjakan, atau karena memang memiliki keyakinan bahwa kita yakin bisa melakukan sesuatu dan memiliki tujuan serta arti yang bermanfaat bagi kita. Itu tombol ajaib. Ya, ini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Kemudian kemarin saya sudah mengimplementasikan di kelas 8C bagaimana kebiasaan yang baik, terutama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dilaksanakan oleh anak-anak kita. Ternyata masih perlu kerja keras, kesimpulannya masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kesadaran murid atau siswa dalam melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Alasannya atau kendalanya yang akan terjadi di lapangan, anak-anak kita banyak main HP, kurang pengawasan, sehingga kadang tidak terkontrol. Yang dibuka bukan hal-hal yang positif saja, tetapi hal-hal yang kurang baik juga kadang dilihat selain main game. Kemudian tantangannya berikutnya, teman, ajakan bermain, dan juga peran dari keluarga. Kadang-kadang ada orang tua atau wali yang memang karena kesibukan tidak sempat mengawasi anak-anak kita, sehingga anak kita bebas bermain HP dari pagi, siang maupun malam hari. Berikutnya jurus yang kelima, jalin koneksi. Guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Jalin koneksi guru dengan siswa, koneksi siswa dengan orang tua, dan seterusnya. Ini guru sebaiknya pintar mendengarkan. Kadang-kadang kita suka berbicara tapi kurang bisa menjadi pendengar yang baik. Ini ternyata ada rumusnya. Rumus mendengar aktif, dengar jam. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Ketika kita diajak bicara terutama sama murid, kita tidak hanya tubuh kita yang ada di situ, tetapi jiwa kita juga ikut. Kemudian ekspresi diperlihatkan. Walaupun mungkin di rumah sedang ada masalah, ketika ketemu murid, ya harus ekspresi yang semanis mungkin, yang sebaik mungkin kalau bisa. Ya kita usahakan ya. Kemudian netralkan posisi, jangan posisi tegang atau posisi yang kurang bersahabat. Kemudian ketika ada gangguan, hilangkan. Amati isi pembicaraan, kemudian direspon. Dengarkan, direspon, entah itu iya, entah itu ngangguk. Dan yang penting jangan dipotong pembicaraan anak kita yang sedang mungkin menyampaikan pendapat, curhat, ataupun hal yang lainnya. Ya. Ini keterampilan mendengar aktif. Pertama, membuka percakapan. Kadang-kadang walaupun kita sebagai guru sudah cukup berpengalaman, tapi kadang-kadang kita masih kesulitan membuka percakapan yang menarik. Bagaimana ketika awal sudah membuat audiens itu untuk tertarik.
Nah, kadang kita susah seperti itu. Termasuk saya hari ini juga belum bisa membawa audiens yang menyenangkan. Kemudian kemampuan bertanya, keterampilan merespon ketika ada pertanyaan, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Ya, memang perlu ada koneksi sebelum koreksi. Ketika kita sudah ada koneksi, sudah berhubungan dengan baik, mungkin kita akan lebih mudah ketika kita akan memberikan catatan, koreksi, ataupun hal yang lain kepada lawan bicara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, koneksi dan koreksi dengan segitiga restitusi. Ini kayaknya guru penggerak materinya. Satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Intinya, ketika ada anak kita yang melanggar aturan, upayakan kita atasi, tapi dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga anak itu tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihukum, tetapi menyadari bahwa dia itu melakukan kesalahan. Insya Allah akan lebih mudah jika seperti itu situasinya. Berikutnya Bapak Ibu, jurus yang keenam sudah sampai keenam. Padahal 7 jurus, ya ini bagian 6. Bangun kolaborasi, guru BK, guru kelas, guru non BK menguasai kompetensi sebagai penghubung antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Ya, kolaborasi. Peran guru BK dan guru kelas. Di sini ada peran kolaborasi, kerjasama, tujuan, dan tantangan. Ya, ini insya Allah kita sudah melaksanakan semua, sudah bisa berperan sebagaimana mestinya. Hanya kadang kita tidak tahu ini janjinya peran guru BK atau guru kelas atau guru mapel. Sebenarnya kita sudah selama ini sudah mempraktekkan semuanya. Kenapa perlu kolaborasi dalam penanganan masalah murid? Ya, supaya masing-masing pihak mengetahui masalahnya, kemudian bisa berperan aktif untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, ini mekanismenya ada. Kemudian perlu pelibatan orang tua supaya ketika ada sesuatu masalah kita betul-betul bisa berkomunikasi, bisa mengatasi tanpa ada pihak yang dirugikan. Kemudian jurus yang ketujuh, menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini sekolah aman dari ranah online, aman dari kekerasan, aman dari bencana. Insya Allah sekolah kita sudah memenuhi syarat semua. Ada tim bencana yang tanggap bencana ya, yang sudah pelatihan. Ada tim penanggulangan kekerasan, ada tim sekolah sehat, dan seterusnya, tim adiwiyata. Kemudian nyaman dalam berhubungan sosial, nyaman lingkungannya bersih, sarana prasarananya, kemudian juga menggembirakan. Gembira dalam belajar, gembira dalam minat dan bakat, dan gembira dalam bermain. Anak-anak kita sudah kita arahkan, kita salurkan sesuai dengan bakat minatnya melalui berbagai macam ekstrakurikuler. Itu gambaran anak-anak kita gembira. Ya, ini sebenarnya ada di sini tata kelola sekolah bagaimana, sarprasnya bagaimana, dan edukasinya bagaimana. Iya. Bapak Ibu, sebelum selesai masih ada waktu 5 menit kalau nggak salah. Sebenarnya ini saya ingin menguji, bukan menguji ya, ingin bermain dengan Bapak Ibu membuat kalimat. Mana
Oh ya? Iya. S-nya. Orang nungguin teman cukup. Suka. Untuk ibu-ibu tolong buat tapi nggak usah berdiskusi, terserah apa yang ada dalam pikiran bapak ibu. Itu sesuai dengan dua kalimat, subjek, predikat, objek. Terserah subjeknya mau apa, predikat apa. Ya, oh objek. Kalau yang bapak-bapak silakan itu bisa rebukan nggak apa-apa, rebukan nggak apa-apa ya. Keterangan, keterangan, subjek, keterangan boleh keterangan waktu, keterangan tempat ataupun keterangan yang lainnya. 2 menit ya. Saya makan. Ada keterangannya. Mulai lagi kalau satu kalimat saja nanti digabung. Jangan pakai satu kata, satu kata. Ya, itu kan tidak ibu-ibu untuk tidak komunikasi ya. Kalimat apa kata? Kata nanti jadinya kalimat. Ya. Satu kata nanti jadinya kalimat. Dua menit, Pak. 2 menit terus. 2 menit ya. Nah, Coba dibacakan satu-satu Pak Martin, bahasa apa tadi? Subjek, subjek. Pak Kuto. makan. Onde-onde. Gile Pak. Guru bahasa Indonesia jadi bukan kalimatnya. Iya. Pak Kuto makan onde-onde di lab IPA. Jadi ibu yang belakang. Makan dia menunjukkan. Ya, subjeknya apa? Mendengarkan. Ibu-ibu Ibu mendengarkan mereka di sekolah. mendengarkan mereka di sekolah. Ya, oke. Ternyata kelompoknya Bu Ayu ini karena tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama antar pemain, kalimatnya tidak nyambung. Itu gambarannya ketika kita sekolah, orang tua, masyarakat dan mahasiswa tidak ada komunikasi sehingga tidak terbentuk kerjasama yang baik. Sementara bapak ini karena tadi ada komunikasi, diskusi, duduk bersama sehingga terjadi kerjasama yang baik. Itu sebenarnya tadi menggambarkan ke 7 jurus atau paling tidak dari jurus ke 5 dan 7 bahwa kita harus kerjasama dengan semua pihak untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang sukses, tidak hanya sukses akademik tetapi sukses akhlaknya, sukses karakternya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terwujud dan tercapai. Allahumma amin.
Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.